Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi di channel Atabik Muhammad. Kali ini, akan disampaikan sebuah kisah tentang sejarah Wali Paidi, serial 2, episode 3, tentang fatwa ulang tahun. Paidi terbangun hanya beberapa menit menjelang berkumandangnya azan subuh. Tidak biasanya demikian, biasanya dia terbangun sedikitnya 1 jam menjelang subuh. Padahal waktu tidur tidak kemalaman dan tubuhnya tidak terlalu capek. Namun keterlambatan bangun pagi ini tetap disyukuri, dia juga tidak berusaha mencari sebab musabab mengapa dia sampai karipan bangun kesiangan. Kelambatan bangun pagi ini tidak terlampau mengganggu pekerjaan wajibnya, yaitu bersih-bersih pondok dan menyiapkan keperluan Pak Kiai. Hanya saja kali ini dia tidak sholat tahajud yang merupakan kebiasaan dan semacam kewajiban baginya. Biasanya kalau dia kehilangan sholat tahajud karena awal tidur yang terlalu malam atau karena kecapean, dia menggantinya dengan sholat duha yang lebih dari 8 rakaat, namun kali ini dia tidak lakukan. Seperti biasa setelah menyelesaikan semua pekerjaan wajibnya di pagi hari, Wali Paidi tidak ke kamarnya, tapi dia lebih senang nyangkruk di dekat dalam Pak Kiai, menunggu barangkali ketemu dengan Gus Mursyid. Sambil duduk dia melafadzkan ayat-ayat Al-Quran yang biasanya diajarkan oleh Gus Mursyid. Suaranya, brengengeng, nadanya ndak jelas antara mocopat dengan dangdut. Kalau kita mendengarkan dengan serius sesungguhnya bacaan Wali Paidi ini cukup bagus, mahroj dan tajwidnya benar, hanya saja bila dikeraskan lagunya terasa tidak enak di telinga. Di tengah Wali Paidi bersenandung serius, tiba-tiba Abah Kiai membuyarkan konsentrasi Wali Paidi. "Al, sekarang tambah lagi tugasmu, Abah kemarin dikasih burung ini sama tamu, katanya ini burung murai jantan, katanya harganya mahal, ini makanannya, nanti kamu tanya Gus Mursyid di mana beli makanan burung," kata Pak Kiai sambil menyerahkan sangkar burung dan 1 bungkus makanan burung. Mendengar namanya disebut-sebut, Gus Mursyid ikut nimbrung mendekat. "Sih coba lihat makanannya," tanya Gus Mursyid sambil melongok isi bungkus tadi. "Oh, ini namanya pur hijau, kurang cocok untuk murai, tapi ndak apa-apa, nanti saya tanyakan teman, makanan apa yang cocok untuk murai. Sangkar ini tolong digantung di sana yang sudah ada cantolannya, makanan ini menyimpannya di lemari jangan banyak tercecer nanti dimakan semut," kata Gus Mursyid lagi. Tugas tambahan baru dijalaninya dengan riang dan santai. Burung itu tiap pagi bernyanyi-nyanyi dan berteriak-teriak, manusia jahat, ya Allah ampunilah daku, manusia jahat, begitu teriak burung ini yang oleh telinga manusia seperti kicau yang merdu. Wali Paidi mendengar dan mengerti kicau burung itu, tapi dia tak bisa berbuat apa-apa kecuali menuruti perintah kiainya untuk selalu memberi makan dan minum burung itu. Dikala Wali Paidi memberi tambahan makanan dan minuman di dekat sangkar burung, kadang Wali Paidi membisik kata, sabar ya, ini mungkin sudah takdirmu yang demikian." Kata-kata itu kadang diucapkan dengan bahasa manusia, kadang diucapkan dalam bahasa burung yang oleh telinga awam terdengar seperti siulan. Lebih dari seminggu Wali Paidi selalu mendengar cacian dari murai jantan itu. Di suatu pagi duha, waktu ia akan memberi makan dan memandikan murai itu, di atas dahan pohon tak jauh darinya ada kicau burung yang sangat merdu terdengar telinga. Nampaknya ada murai lepas dan sedang bersukaria, tiba-tiba si murai yang sedang dimandikan Wali Paidi berteriak nyaring, "Aduh sayang, pergilah dengan merdeka, kalau memang Allah menjodohkan kita, pasti Allah akan membebaskan aku, dan pasti kita ketemu sayang." Huk, nampaknya murai jantan itu menangis dan berzikir. Walaupun lagu yang disuarakan burung adalah kesedihan, namun terdengar indah bagi telinga manusia, dan yang mendengarkannya pun tampak gembira. Namun bagi Wali Paidi yang dikaruniai mengerti bahasa murai, tangis burung itu sangat menyentuh hatinya, maka dengan segera dia buka pintu sangkar itu dan dia biarkan si murai jantan itu terbang bebas merdeka. Tanpa terasa, tangan Wali Paidi melambai mengiringi kemerdekaan sang murai. Peristiwa pelepasan murai jantan ini ternyata diamati oleh Pak Kiai. Tidak tahu dari mana datangnya, tiba-tiba pundak Wali Paidi dilus oleh Pak Kiai sambil berkata, "Ndak apa-apa yang lepas biarkan lepas, berarti itu bukan rezeki kita, sisa makanan burung itu berikan pada ayam, kalau burung mau, ayam pasti mau, yang penting tidak mubazir." Gus Mursyid nimbrung, dan beliau banyak cerita tentang makan burung termasuk kesukaan burung murai. Saat enak-enaknya mereka berdiskusi masalah burung dan makanannya, ada yang uluk salam. Tuan, janur gunung datang, dak tilpun dulu," sapa Pak Kiai pada Cina mualaf yang baru datang. "Ada yang penting, perlu masuk ke dalam atau tetap di sini?" sambung Pak Kiai.
Di sini saja Pak Kiai, ndak penting-penting amat, muraiku barusan lepas kabur. Murai betina, padahal sengaja tak beli untuk tak ternak, jarang loh ada yang jual murai betina. Murai jantanku juga barusan dilepas, potong Pak Kiai. Masalah burung ndak penting, sebenarnya saya mau tanya, anakku yang paling kecil, si Hua itu kan mau ulang tahun ke-17, dia kan muslimah, dia minta diulang tahuni cara Islam, aku kan belum ngerti caranya, cuma tanya itu tok, cerocos Hongguan. Oh, kalau masalah ulang tahun itu urusannya anak muda, tanya sama mereka berdua saja, kata Kiai sambil menunjuk ke Gus Mursyid dan Paidi, cuman itu saja apa ada yang lain. Kalau tidak ada tak tinggal masuk dulu ya, kalau bicaranya perlu di dalam, ya pakai saja ruang tamu, kata Pak Kiai sambil menjabat tangan Hongguan dan ngeloyor masuk dalam. Entah dengan maksud ngetes atau memang belum tahu, Gus Mursyid menunjuk Paidi sambil berkata, Kang, tolong jelaskan sejelas-jelasnya, dan Pak Gun, tolong penjelasannya dicatat. Tidak usah dicatat, dengerin saja gua sudah hafal, jawab Hongguan agak sombong. Sejak kecil Gus Mursyid kalau panggil orang ini dengan Pak Gun. Dulu sebelum masuk Islam, Gus Mursyid memanggilnya Yugun. Pak Hongguan adalah pengusaha mebel di pinggir jalan raya dekat pondok. Nama Cinanya Hongguan, dan nama naturalisasinya Gunawan, karena berteman lama dengan Pak Kiai. Bahkan Pak Kiai yang mengislamkannya, sampai sekarang Kiai tetap memanggilnya Guan. Paidi agak gelagapan juga menerima amanah untuk menjelaskan tata cara ulang tahun secara Islam, padahal sepengetahuannya tidak ada aturannya. Tapi karena ini juga termasuk dakwah, maka tiba saat tiba akal. Paidi menjelaskan sekenanya, yang penting jangan mubazir, seru Paidi. Mubazir itu yang kayak apa ya? Tanya Pak Gun ingin memperjelas. Misalnya ada kue tart, jangan dipakai lempar-lemparan, kue tart ya harus dimakan. Kalau tidak suka makan tart, ya sebaiknya tidak usah pakai kue, dan tidak usah nyumet lilin, kalau terpaksa harus ada lilin, ya caranya dibalik. Dibalik bagaimana? Potong Pak Gun. Maksudnya lilin jangan dinyalakan, lantas ditiup. Tapi nyanyi ulang tahun ketika lilin mati, baru setelah itu lilin dinyalakan. Artinya dari gelap terbitlah terang, kemudian tidak usah cipika-cipiki dari pacarnya, haram itu. Belum punya pacar, potong Pak Gun lagi. Sebaiknya tamu laki-laki dan perempuan dipisah tempat duduknya. Memotong kue kalau bisa dengan tangan kiri, memberikan ke tamu dengan tangan kanan. Dan yang penting harus dijelaskan kepada tamu, agar makan minum dengan tangan kanan. Ini ulang tahun yang keberapa sih? Titik petik 2, 17, jawab Pak Gun. Kalau bisa, sebelum pesta ulang tahun, putrinya suruh membebaskan 17 satwa. Maksudnya bagaimana? Tanya Pak Gun. Ya melepaskan 17 ekor ikan koi, atau melepaskan 17 ekor burung perkutut, atau apa saja yang biasa dikurung bisa dibebaskan sejumlah ulang tahun keberapa. Oh, begitu, jadi bulan depan gua yang ulang tahun juga harus melepaskan 68 koi ke sungai. Ya iyalah, jawab Paidi enteng. Video berikutnya menceritakan tentang serial Wali Paidi, bagian 2, Sejarah Wali Paidi, episode 4 tentang melompat wung. Demikian, kisah tentang fatwa ulang tahun. Sejarah Wali Paidi, bagian 2, Sejarah Wali Paidi, episode 3. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dipermudah dalam urusan dunia serta akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.